Oke, maaf nih mic-nya baru saya buka. Oke, selamat sore Pak Endro. Semoga sore Sorry ini Pak, keadaan sehat walafiat. Pak Endro kalau nggak salah dari Jawa ya, Pak Endro. Dari mana kemarin? Kemarin dari mana Pak Endro? Saya lupa. Dari Jawa ya sepertinya. Halo? sore Pak dari Jogja. Oh ya dari Jogja, saking Jogja. Jogjanya saking putih ya Pak? Supi kalau Eh, Pak daerah. Kuncen, Wirobrajan. Oh ke Prajen ya ya. Baru ini ya? Baru. Wirobrajan. Oh iya iya. Baru gabung. Enggak, udah sebulanan apa? Oh sebulan. Bagaimana kondisinya? Masih bingung Pak. Oh, masih bingung. Boleh, nah nanti kita belajar psikologi dulu. Nggak apa-apa kalau misalkan di luar itu tanya-tanya boleh. Ya kan ada nomor saya nanti minta. Jadi Iya, biar biar kita bisa tumbuh, bisa berkembang kan seperti itu. iya. Oke. Ini nanti saya mau ngisi yang ringan-ringan dulu. Nanti kalau masalah Iya Pak. tanya-tanya boleh. Oke Pak, baik Pak. Pak Indra ya. Sambil nunggu yang lainnya dulu nggak apa-apa ya Pak Indra ya. Oke Pak, baik Pak. Oke. Lagi nyantai nih. Ya, biasalah Pak, sore-sore. Oh sore-sore sambil ngopi, Heeh. ya kan? Hmm. Goreng-goreng singkong, mantap ini. Jogja, buatan Jawa. Saya Jogja, buatan Jawa. aslinya Atau nggak Sumatera salini. Pak. Oh, iya. Aku. Ini Mendung, Jakarta. Saya di Jakarta ini, Pak Indro. Oh iya, sama mendung juga di sini. Tapi Mendung tidak selamanya hujan. Ya kan? Mendung tidak selamanya Ya. hujan. Oke, sambil nunggu ini dulu. Tapi nggak apa-apa. Sambil tanya-tanya boleh sekarang, Pak Indro. Mumpung yang lainnya belum masuk. Iya. Ini buat enjoy aja sore-sore. Saya tuh masuknya itu loh Pak, Ya. sering kalau apa untuk OP-nya itu Hmm. titik masuknya itu sering bingung gitu, kadang sering salah. Hmm. Nanti bolehlah sambil tanya sebelum masuk ya Pak Indra ya. Kan nomor saya aja juga kan. Ada Pak. Nah, coba aja nanti Pak Abdul ini kalau menurut Pak Abdul gimana saya masuk ya seperti itu. Bukan berarti benar 100% enggak, tapi potensinya itu kita ada gambaran nantinya kan seperti itu. Mm-mm. Jadi kita nggak istilahnya buta ya maaf kalau baru terkadang kan ini. Nanti Iya, masalah kebiasaan aja, kebiasaan, pengalaman, ya kan jam terbang, ini akan hafal. Jadi masukan saya, ya ini, setiap transaksi itu dicatat, Pak Indro. Pak. Jadi berupa, katakanlah berupa jurnal trading, nah, namanya kayak laporan aja. Jadi namanya kita, ini, apa itu, trading itu sama dengan bisnis ya. Jadi kalau kita bisnis tanpa punya catatan, ya terkadang kita nggak bisa evaluasi. Sama dengan kita sekolah, itu kita juga harus punya rapot biar tahu rapot saya itu bagaimana, merah atau biru kan seperti itu. Ya, Ya, dalam dunia trading itu yang disebut dengan jurnal ya. Jurnal itu isinya apa? Nggak harus lengkap, gede, buku besar, nggak. Tapi cukup kecil aja. Yang penting kita paham. Nah, isinya apa? Ya, isinya satu. Ya, kita transaksi. Misalkan kita sudah belajar nih. Nah, kita mau masuk ini otomatis kan setiap kita mau entry pasti ada alasan dong. iya, Kenapa saya mau melakukan transaksi beli, kenapa saya mau melakukan transaksi jual. Nah, kita catat misalkan sesuai dengan eh, ilmu yang kita tahu gitu maksudnya kita udah belajar ya, oh sesuai dengan rule-nya seperti ini. Saya baik ketika misalkan ada news, contoh ini, oh, news beritanya apa ini yang kita biasa lihat di Forex Factory atau gimana positif jam berapa, jam 7. Nah, ketika itu kita catat saya masuk katakanlah jam 7.30 malam posisi buy karena apa? Ditulis saja. Karena ada newsnya positif. Contoh seperti itu. iya Pak. Nah, ketika newsnya positif, otomatis saya harus apa itu namanya tulis. Nah, apakah kita kasih target keuntungan itu lebih bagus. Jadi target keuntungan dan risikonya di mana kita batasi.
target harus semaksimal mungkin. Ya kalau risiko harus seminim mungkin kan seperti itu namanya bisnis. Jangan sampai kebalik. Kita transaksi, targetnya kecil, risikonya besar. Maksudnya gimana? Ketika saya untung sedikit, kita udah close. Tetapi ketika kita rugi, nanti balik lagi. Nah itu sebenarnya penyakit juga hal seperti itu. Ya kan? Jadi Iya, Pak. makanya ketika kita sudah tahu ilmunya, oh targetnya sekian, ya kan? Risikonya sekian kan seperti itu. Nah, ini yang harus kita boleh dikatakan harus betul disiplin. Nah, ketika kita sudah kasih target keuntungan, risiko, ya sudah biarin. Ternyata ini jadi laporan tadi adalah laporan ketika kita masuk market dan kedua adalah hasilnya. Nah, pada tanggal contoh pada tanggal ini tanggal 27 jam 7 saya melakukan transaksi emas beli yaitu karena ada news ya kan dan ini harganya sudah rendah dan saya melakukan transaksi beli. Hasilnya plus, maka kesimpulannya eh, sesuai dengan role yang kita miliki. Oke, berdasarkan itu. Terus kita bikin lagi misalkan baru. Nggak harus detail panjang, nggak dikit aja kecil, Bu, kecil. Nah, ketika kita sudah kedua misalkan, kedua kita transaksi, oh kena rugi. Kenapa alasan rugi? Oh saya buru-buru, oh saya belum nggak analisa, hanya karena ada masukan misalkan dari analis atau gimana kan gitu. Ternyata saya dapat stop loss. Nah itu ditulis. Terus kita lihat juga dalam pergerakan catnya, kalau pergerakan catnya seperti ini, misalkan contoh, oh saya kena stop loss. Tujuannya apa? Nanti dievaluasi. Ketika kita udah 10 kali transaksi, dievaluasi 10 transaksi itu kena kerugiannya berapa kali, terus keuntungannya berapa kali kan itu. Nah, nanti misalkan kalau keuntungan kita 5 kali kena stop loss, terus 5 kali kena target profit, artinya secara keilmuan kita belum belum menguasai, belum mengerti. Yaitu kita harus belajar dulu kan, belajar lagi kan seperti itu. Nah, ketika kita mau belajar lagi, otomatis kan bukan berarti kita nggak, tapi secara akun atau kekayaan modal itu tumbuh, tumbuh nggak rugi. Kenapa? Karena target keuntungan lebih besar daripada risiko yang kita dapatkan kayak gitu. Artinya apa? Risk in rewardnya artinya untung sama rugi itu target keuntungan jauh lebih besar daripada stop lossnya. Yang banyak kan yang terjadi kan terkadang transaksi itu apa itu namanya TP-nya kecil aja agar tujuannya cepat dapat kan seperti itu. Risikonya agak gede biar nggak kena. Nah, itu salah. Ketika kita misalkan kalau kalau itu dilakukan seperti itu, kita resiko 2 kali TP-nya atau keuntungannya target profitnya kita 8 kali bisa jadi yang 8 kali itu apa itu nggak untung karena kerugian 2 kali tapi jauh lebih besar. Makanya kedisiplinan itu penting kan gitu. Iya. Mm-mm. Nah makanya kan nanti gini boleh sharing-sharing kan seperti itu. Nanti saya lihat kalau saya kan biasanya di teknikal tapi juga saya padukan dengan fundamental dan saya lebih condong ke apa itu ke ininya ke apa itu ke candlesticknya untuk tekniknya itu. Selamat datang Mas Dewangga ya Dewangga Tian ya. Halo selamat sore Mas Dewangga, bisa kita saya nanya-nanya boleh? Oh malah keluar. Kita berarti duet aja ini Pak Indro ya. Iya, iya, Pak. Nggak apa-apa. Nah kalau videonya dinyalain boleh kalau misalkan Oh, kita boleh, boleh, sering-sering. Pak. Kenapa? Boleh, Pak. Boleh boleh sok. Nah biar lebih enak. Nah oh, Pak Indro saking bejo kan. Ya, contoh seperti ini kan gitu. Nah, kita lihat ke saat ini. Kita kalau saya lihat mau cat dulu ya Pak Indra ya. Boleh, Pak. Nah, kita lihat catnya dulu. Oke, cat sederhana ini. Nah, saya kadang-kadang nggak terlalu apa itu ini enggak. Catnya seperti ini contoh ini seperti ini Pak Indra. Iya, Ini. Opi di emas juga ya. iya, Oh, di gold. Oke, oke, oke. Nah, contoh seperti ini.
Pak Abdul, posisi seperti ini bagusnya apa? Nah, sederhananya seperti ini. Jadi kita sebelum melakukan suatu transaksi, kita juga mau mapping lah, istilahnya kita mapping. Kalau kita lihat di time frame kecilnya aja, karena ini gede ya. Karena emas sekarang kan pergerakannya gede. Saya lihat di M15 aja kan seperti ini. Nah, ini. Ya, Di M15 caranya gitu, ini hari ini, mungkin saya ini. Nah, kita cek 2 hari yang lalu, hari Kamis, harga ini mengalami harga tertinggi ini. Ya kan? 2 hari lalu. Ya, hari tanggal 23. Berarti hari Kamis. Ini Ya, Jumat, ini Rabu. Nah, kalau lihat dari trennya ini, ya tren pendek kan ini time frame-nya kecil, itu turun emas itu kan. Ada penurunan karena ya aksi taking profit sudah naik tinggi gitu. Biarpun potensi ke depan masih naik, ini turun. Nah, kita mau lihat untuk saat ini bagusnya apa, Pak? Betul kan seperti itu. ya, Oke, ketika kita udah trennya turun, maka kita lihat istilahnya konsep trennya, di mana harga tertinggi yang kedua ini ada di sini, ini harga terendah, ya kan? Terus ini ada harga naik lagi, tetapi tidak melewati dari harga sebelumnya yang ya. tertinggi ini. Paham ya kira-kira? Eh, Nah, otomatis kan trennya turun nih pagi ini, ada gap turun lagi. Nah, oh, penurunan ini kalau kita lihat di time frame M15 per 15 menit, ini kita pasti ada batasnya berapa sih kira-kira penurunannya itu. Nah, ini kadang orang kan nggak tahu. ya, Kita titik garis dulu, batas supportnya dulu, supportnya. Nah, ini adalah batas support maksimal. Oke, untuk time frame satu tapi. Nah, penurunan ini idealnya berapa? Nah, untuk penurunan mungkin nanti kita bisa belajar masalah konsep tren, ya kan? Karena pada prinsipnya kita trading jangan pernah melawan tren. Nah, ya, maka penurunan ini adalah trennya. Kenaikan adalah koreksi. Jadi naik, turun, naik, koreksi, turun, tren, naik, koreksi berarti ke bawah ini tren. ya. Oke. Nah, untuk melihat kekuatan tren, maka satu, ya ini adalah titik tertingginya dulu, yang terakhir itu ya. Terus baru kedua kita taruh yang di bawah. Ini untuk melihat kekuatan trennya. Dan yang ketiga ini adalah taruh di up. Nah, di sini. Nah, di sini masih ada potensi keturunan masih di mana targetnya di 100 ini adalah di 4040 udah tercapai. Ya, Ya kan? Biarpun ada potensi ke bawah sini ada. Nah, artinya ketika nanti itu harga sudah melewati dari ini lagi di angka 404042 atau 40 kita bisa mau melakukan transaksi pembelian di sini. Ini momen sebenarnya kan gitu. Tetapi ada batas apa itu namanya batas support di bawahnya yang belum apa itu tersentuh di sini ya ini di 4014. Nah, 4014. Hanya saja sederhananya gini melihatnya ketika candlestick ini bentuk candle ini sudah ada ekor bawah ini satu dua. Nah, artinya dorongan buyer tidak muncul. Jadi dorongan naik itu udah ada. Ya. ada dorongan buyer ya. Ya, jadi lihatnya sederhana Oh, ketika ada shadow bawah berarti dorongan buyer. Kalau shadow atas banyak itu dorongan seller. Ini udah ada mhm. sinyal, tapi belum konfirmasi. Konfirmasinya di mana? Ketika nanti ini candle biru ini di M15 sudah melewati candle yang merah ini. Ini Oh, sederhananya, oke. ya sederhana tapi mempunyai potensi apa itu tingkat akurasinya tinggi. Nah ini, nah yang merah ini kan ada nih. Ya, Nah terkadang kita buru-buru. Nah, kalau udah close-nya di sini boleh. hmm, Nah itu potensi kalau udah close-nya ini artinya apa? Seller sudah dikuasai oleh buyer. Tapi ah, istilahnya ini sederhananya udah ada tanda-tanda ini, ada sinyal tapi belum konfirmasi. Ada sinyal tapi belum konfirmasi. Ini kalau di candlestick seperti itu. Jadi ada sinyal, oh ini udah ada ekor berarti mau naik. Iya, tapi tunggu close-nya di mana dulu. Kan seperti itu. Ini udah ada body candle besar satu, diikuti body candle kecil satu, hanya saja yang candle yang ini, yang satu merah ini, masih ada dorongan buyer dan seller. Biarpun pada akhirnya
seller menguasai pasar. Karena apa? Masih merah, betul kan? Ya. Ya, artinya, wah ini tapi udah ada tanda-tanda ini harga mau naik. Boleh kita masuk, jangan dulu. Jadi istilahnya Hmm. ada sinyal tapi belum konfirmasi. Ya. Ya, jadi sinyal belum tentu valid. Artinya sinyal kalau valid kalau udah konfirmasi. Nah, konfirmasinya di mana? Ketika close-nya ada di sini. Di time frame 15 tapi. Karena kita harus harus istilahnya kita harus disiplinnya kan di situ. Tidak sembarangan kita masuk. Nah, arahnya kan ke sini masih ada potensi kan di sini. Ya. Ya, makanya tetapi ingat gimana Pak Abdul misalkan seperti itu. Ketahanan modal kita berapa dulu? Oh, Itu penting. manajemennya ya. Iya, ya kan. Kecuali kalau kita siap rugi kan mana ada orang siap rugi sebenarnya nggak ada orang yang siap rugi kan. Nah, artinya apa? Oh iya kata Pak Abdul di sini kita boleh buy tapi nunggu close ini yang lebih dari merah ini. Betul kan? Ya. Artinya kita tunggu. Nah, Cukup nggak. satu itu Pak ya. Kenapa? Satu aja dia, kalau dia close-nya sudah di atas itu, Hmm, itu valid. valid Baik. ya. Pasti itu Pak ya. Ya, Besar. persentasenya hampir 90%. Oh, oke. Mm-mm. Kalau skala waktu pasti 100% enggak. Ya. Tapi pola-pola seperti ini akan selalu mengulang. Sama dengan kayak ini, misalkan ini turun kan? Ya. Ya, ini. Berarti yang terakhir kayak ini kan gede kan? Masih besar. Ya. Hanya saja kan belum ketutup di atasnya merah ini. Belum. Ya. Belum, makanya kita turun lagi kan? Ya. Oke, di sini ada ekor, ada Ya. warna merah, betul? Ya. Ya, ini turun, Balik. ada ekornya kan? Ya. Dorongan buyer mulai muncul. Maka ini close-nya di atasnya, betul? Ya. Nah, inilah posisi buy paling ideal. Nah, Hmm. ideal kita nggak tahu apakah harga akan bergerak setinggi ini kita nggak tahu siapapun pasti nggak tahu ya nggak. Hanya Oh. saja kan ini karena ini lebih tinggi nanti koreksi. Nah, koreksi itu mah pakai Fibonacci retracement nih tarik dari atasnya ini ke bawah. Oke, ketika kita udah oh saya ngebayar di sini nih, tak taruh di sini. Koreksi itu idealnya di berapa? Idealnya kalau kita pakai Fibonacci. Kalau Fibonacci udah paham belum, Pak? Pak? Tahu tahu Pak. Oh, tahu ya? Nah, betul. Tahu. Lebih enak lagi nih kalau udah tahu kan. Nah, ketika kita sudah tahu Fibonacci retracement koreksi, ya, maka koreksi ideal adalah minimal di 32,2, 38,2, idealnya di 61,8. Maka kita Oh. kita batasi. Oh iya, target kenaikannya di sini. Ketika kita buy di sini tadi ya, Ya. betul kan? Ketika kita buy di sini. Hmm. Artinya kita jangan serakah. Dalam trading itu pantangannya cuma satu, jangan serakah. Kita nggak tahu, sehebat apapun seorang ini nggak tahu 100% harga itu mau kemana, tingginya, pasnya kan nggak. Maka idealnya kita adalah ketika kita turun, buy di sini targetnya adalah minimal di cut dulu. Biasanya itu rata-rata pergerakan itu akan mencapai ke Fibo 0,5. 50. Ya. Ya kan, Fibo 50 itu sebagai kalau bahasanya itu adalah golden ratio. Ya. Nah, ketika kita udah ketemu di sini banyak, maka targetnya nggak usah tinggi-tinggi. Targetnya ideal adalah di sini. Ya, di 50 ini. Kalaupun di Hmm. sini target pertama di sini target ini adalah 50 sini. Ya pun di sini kan ada nih 39 3 apa 23,6 ya. Ya. 23,6 tapi kan ini belum masuk kalau koreksi. Kalaupun ini dia nanti turun lagi misalkan ini, oh ternyata turun lagi sini, maka koreksinya apa itu trennya masih dianggapnya nanti dari sini, bukan dari sini, bukan tren. Ya kan? Nah, ketika ini terjadi, ya, maka Ya. target ke sini dapat. Nah, ketika udah dapat seperti ini, ya kita tunggu lagi momen terbaiknya. Ya, terbaiknya lagi, oke. Nah, Ya. kebetulan harga sekarang harga terakhir kan ini, kita kan menuju kerennya kan. Ternyata di candle yang tadi, harapan saya kan ketutup merah ini kan Pak ya. Enggak. Nah, ketutup nggak? Enggak ketutup. Berarti belum. Berarti ini juga ini udah ada namanya doji. Ya. Doji Doji itu ya. artinya bukan membalikan, mungkin ada orang yang salah kaprah. Doji artinya berhenti. Masih Berhenti artinya apa? ragu-ragu. Mm-mm. Jadi Masih kalau ragu-ragu. betul, doji itu berhenti artinya menunggu. Nah,
Kalau nanti tetap ukurannya adalah ketika break di atasnya atau close di atasnya high-nya dari doji ini valid kita ngambil posisi buy-nya. Kalau close-nya Ini tetap tetap yang di dojinya di ini, atas di atas. doji, karena kita ngitungnya adalah candle yang terakhir. Oh, Ini kan tanggal terakhir yang sudah close. ya, kalau Nah, biru ini candle sekarang ini close, seandainya pada posisi saat ini, berarti valid ya? close-nya segini, belum di atasnya sini. Oh, harus di atas itu juga. Harus harus sini. Oh, berarti harus di Hmm. atas merah lah ya. Di atas merah betul. Ah, Makanya kecuali kecuali ini maaf nih. Ini nanti nggak sampai cuma segini aja Pak ya. ah, ah. Kalau candlenya lagi baru, ya di atasnya yang pendek ini. Hmm, Hmm. Wah, harus sabar dong Pak Dul. Memang kuncinya di situ, kesabaran. itu yang susah. Artinya kita melihatnya ya karena kan lihat temperenya berapa 15 menit. Tunggu aja 15 menit lagi kan gitu. Ya pun ini udah ini. Jadi kalau namanya pola candle ini namanya polanya sudah mulai pelemahan dari besar ke kecil ada biru. Nah ini dorongan buyer lebih kuat. Nah kalau kita marginnya kuat kita boleh nyicil bahasanya kan seperti itu. Jangan langsung mentang-mentang kalau belum valid tapi udah ada sinyal kita full margin lotnya gedein. Kalau nanti ketarik bahaya. Jadi mending kita averaging, artinya mending kita pecah. Misalkan saya itu punya free satu lot. Ah, tapi kan ini belum valid betul kan? Saya coba dulu Ya, dong 0,2 dulu kan gitu. saya masih main di 0,1 paling Ya, kecil, Pak. nah, nggak apa-apa. Yang penting ikutnya berapa? Saat ini saldonya 7 ribuan. 7.000. Nah, untuk emas itu memang idealnya, idealnya itu sepertiga dari modalnya. Dalam pengertian gini, misalkan kalau 100 satu lot pun kita nggak boleh. Maksimal 0,3. Artinya kalau 70 itu minimal ya berarti kan 0,1 itu 30. Berarti kalau 2 maksimal itu 0,2 itu maksimal. Ya, Ya, kalau maksimal 0,2, nah sekarang nggak ada posisi misalkan, kita boleh ya. nyicil ini, tapi 0,1. Contoh ini ya, kebetulan ini kan Ya, saya masih marginnya gede. Saya ngambil coba satu dulu. Tapi satu lot kan, tapi kalau yang modalnya ini jangan kan gitu, sesuaikan. Seperti karena ini kan bodinya udah gede nih ya. ah, ah, Nah inilah peluang, tapi biarpun belum close nih. Tapi saya berani belum. nyicil. Nanti kalau turun lagi saya ngambil di sini. Nah ini Oh, adalah peluang, itu saatnya kita ngambil boleh. Kecil di sini. Targetnya berapa ya? Targetnya jangan gede-gede lah kan gitu loh. Kadang-kadang kan seperti itu. Karena kalau satu poin aja kan istilahnya bahasanya kan kalau ketahanan kita, yang penting dalam dunia trading adalah ketahanan modal kita. ya, Jadi bisnis trading itu sebenarnya seni memanage risiko, bukan bagaimana untuk besarnya nanti. Nah ini kan udah mau close kan nih. Nah, ya. ya kan? Kalau close di sini ya udah enak ini kan. Nah, ini. Jadi saya udah running satu kan seperti itu. Kan seperti itu. Tetapi kalau belum ada posisi dengan margin equity-nya 7.000, artinya 0,1 itu ketahanannya adalah 7.000 dibagi 10, berarti 700 aman. Ya, Ya, aman. Ya kan? Nah, ini kan udah close kan ini. ya. Ya, ini adalah konfirmasi namanya. Artinya kita boleh ngambil posisi kebalikannya atau buy-nya kan gitu loh. Ya kebetulan saya ngambil buy ya kan. Ini baru running dan 30 kan ya, 300 karena satu lot. Ya, nah, TP-nya kira-kira di mana tuh, Pak? apa? TP-nya TP-nya, nah kita ke TP-nya karena naiknya ada koreksi apa tren? ini tren turun sih, Ya tren dulu berarti naiknya sebagai koreksi. iya tarik aja dari sini retracement-nya di sini bawahnya tadi. Ya Mm-mm. TP-nya di sini aja di ini Di 50 lah tadi, ya. Nah 50 ke sini udah lumayan. Udah berapa ya. poin itu? Udah 37. 0,1 udah 3.700.000. Tapi kalau nggak kuat ya di sekitaran 38 sini aja. 4075 gitu. Nah ini kan udah running kan seperti itu. Ya, Nah, aman itu.
Caranya memang udah benar dengan Pak Endro dengan 7.000 0,1. Jangan jangan wah pakai satu lot. Nah, itu eh, dugem, duduk gemetar. Ya kan? Jadi dugem. Nanti duduk gemetar itu bahaya itu kan seperti itu. Selamat sore Bu Tantika ya Tantika. Ya, ini jadi artinya kan ada potensi ke bawah ada. Hanya saja peluang untuk up-nya jauh lebih besar kan seperti itu. Dengan margin istilahnya 0,3 atau 3%, ya kan, nggak sampai ya 3% lah maksimal itu. Karena kita masih punya cadangan lagi, saya kira masih nyaman kan. Jadi bukan berapa besar yang kita dapatkan, tetapi seberapa konsistennya kita itu mendapatkan suatu keuntungan kan gitu. Karena namanya trading itu bahasanya adalah bahasa psikologinya yang berat itu. Karena harganya kan psikologinya apa? Ada takut, rasa ketakutan, dan sifat Saya, manusia akan muncul di situ. Apa itu? Serakah, tamak, rakus itu berbahaya sekali kalau dunia trading. saya tuh sering ketakutan begitu Ya. dia mulai ada turun-turun dikit gitu, Hmm. sering saya close. Gini, jangan. Kalau sudah sesuai trennya, risikonya kita batasi, ya kan? Ya, Risikonya kita batasi, TP kita, kita sudah taruh, ya saya kira biarlah harga itu berjalan, nggak usah dilihat. Mau eh, kena TP atau kena stop loss. Kalau kena TP ya kita jangan terlalu euforia, kena stop loss ya jangan wah, dibombardir, didramatisirkan kan gitu. Karena risikonya jauh lebih kecil daripada target profitnya. Ya kan kayak gini misalkan targetnya di sini, kalau targetnya berapa ini? Katakan di 32, 38 aja. Ya, dari sini udah 30 poin. 30 poin 0,1 sama dengan 300. Ya kan? Nah, risikonya berapa? Risikonya kan di sini. Risikonya berapa ini? Risikonya cuma 20, baik 2 dibanding 3. Artinya, kalaupun kena TP, kalaupun kena TP sama 2. Nah, kalau kita misalkan udah paham nanti seperti ini, kena TP 5 kali, kena stop loss 5 kali, secara masih keilmuan tetap kita masih sistem tradingnya belum belum istilahnya belum bagus, tetapi secara pertumbuhan akun, pertumbuhan ya, dari dana itu tumbuh, kan gitu. Contohnya, 3 kali 5 kan udah 15. ya. Ya kan 15 katakan 15. Nah 3 kali 2 kan cuma 10 berarti masih dapat tuh kan 5 kan seperti itu. Selamat sore Bu Tantika, mungkin ada pertanyaan Bu Tantika. Halo, Bentar. ya. Ini. Selamat sore Bu Tantika. Ya. Ibu Tantika dari mana? Boleh dijelaskan lagi? Eh, Yang mana? Halo Ibu Tantika, boleh tanya-tanya Ibu Tantika biar biar kita sharing-sharing ini. Nah, ini kan close-nya justru belum close tapi udah break ke atas kan? Nah, artinya kan kita juga harus menunggu kan gitu. Tapi secara ini tadi udah mencoba, tapi dorongan seller masih kuat kan. Gitu. Artinya kita sabar, masih jauh kok targetnya seperti itu. Tapi kalau kita pembagian dari transaksinya yang 0,1 dengan equity-nya 70, bukan masih punya senjata lagi kan gitu. Artinya nanti tujuannya dipecah itu ada plus minusnya. Plus dan minusnya selalu ada. Misalkan saya transaksi ini tadi buy di sini nih, masih minus kan, oke. Terus nanti di sini ada titik jenuh, saya buy lagi di sini. Artinya kalau kita punya posisi ini, nah ini kalau bahasanya kalau kita averaging ya, nah, di sini tujuannya apa? Kalau kita punya senjata lagi. banyak tapi tidak sekaligus. Nih, kalau misalkan ini kita minus, ini plus lagi, oke? Harga turun sampai ke bawah sini,
kalau hanya satu posisi untuk zero, harga harus sampai ke sini lagi. Tapi kalau kita punya senjata dua, satu buy di sini, satu buy lagi di sini, ketika ternyata harga turun dan kita naik, baru 50% itu sudah break even point. Artinya dengan break even point kita nggak untung, nggak rugi. Naik sedikit kita udah untung kan seperti itu. Biarpun yang atas masih minus. Tapi yang penting kan dalam dunia trading itu bukan setiap kali transaksi harus profit terus nggak mungkin juga kan itulah biasa. Tetapi dengan pembagian seperti itu, yang penting hasilnya adalah untung. Namanya orang dagang, sama dengan kita dagang jeruk kan, nggak mungkin satu kotak itu jeruknya mulus semua kan gitu. Pasti ada sebagian yang busuk kan gitu loh. Pasti ada yang bagian kecil nggak ukurannya beda kan gitu. Makanya pedagang jeruk juga akan pinter kali. Katakanlah satu kotak, satu box jeruk harganya 500.000, ya kan? Katakan 500.000 ada 10 kilo lah. Ini contoh sederhana aja. Berarti rata-rata kan 50.000 100 kilo, berarti 1 kilonya 50.000. Nggak mungkin dia akan dijualan di depan, itu ditata, semuanya rata apa itu 50.000 per kilo nggak. Pasti ada dipilihin lagi nih. Yang bagus-bagus harga 75.000 kan gitu. Ya tujuannya apa? Tujuannya yang penting orang ada yang beli yang paling afkir yang jelek, mungkin harganya bisa 30.000, contohnya seperti itu. Tetapi ketutup yang harganya 75.000 tadi. Sama dengan dunia bisnis trading seperti ini, yang satu untung, satunya rugi. Yang penting hasil akhirnya tetap untung. Itu yang penting. Jadi ini yang harus di apa bahasanya harus dipahami oleh trader ya kan. Pertama Iya, Pak. kebanyakan yang baru terkadang itu pengennya untung terus. Nah kan pengennya itu pasti untung. Ada itu kan. Ya. Nah kuncinya trading ini cuma dua ya. Sabar dan disiplin. Atau istilahnya harus sadis. Sabar dan disiplin. Sabar apa? Ya sabar menunggu momen. Momen yang tepat kapan saatnya saya buy, kapan saatnya sell. Contoh, tuh hari ini untuk kita time frame. Nanti kalau udah terbiasa untuk time frame M15 hari ini kita itu kalau udah tahu candlestick seperti ini kita mempunyai peluang yang cukup banyak untuk melakukan transaksi. Contoh, pagi-pagi masih jalan turun. Ya sudah kalau udah telat turun seperti ini, kita nggak usah masuk. Nunggu apa? Nunggu kembalikannya. Kembalikannya di mana? Ini body besar, kecil, kecil. Yang merah ini, nah, yang merah ini udah ketutup sama biru, betul nggak? Ya. Ya, artinya buy di sini boleh. Nah, kalau di sini Hmm. yang ngambil berapa poin, katakanlah ini ada 10 poin, udah profit. Nah, ketika udah close, ya jangan, oh ini masih naik terus. Nggak ada kata-kata seperti itu. Tunggu dulu pembalikannya lagi. Oh. Jangan, wah ini masih naik lagi nih. Iya masih naik, tapi kita belum tentu kan gitu. Belum pilot namanya itu masih perkiraan. Nah, ketika sama seperti udah naik ini, oh, ternyata saya tadi close-nya di sini. Waduh, ternyata naik. Ya udah biarin aja nikmati. Ada biru lagi, udah mulai ngecil lagi. Nah, ketika ada biru ditutup oleh candle merah seperti ini, nah baru kita sell lagi kan gitu. Oh, ya, ya. Ya kan? Nah, sell lagi. Nah, ini akan jadi suatu peluang-peluang banyak kan seperti itu. Nah, seperti ini ada biru tapi belum close di atasnya ya sudah. Justru ketutup ketutup selnya ini kan seperti itu. Berarti kan ada ketutup dan sel bisa ya bisa. Hanya saja ketarik kalau ketarik ya risikonya di sini. Sama seperti ini. Akhirnya kan di sini ada beberapa kali kita beberapa kali ini juga. Ini udah biru tapi merah belum nutup ya sudah jangan dulu. Ini belum nutup lagi belum ya sudah. Nah baru di sini kita sell lagi kan gitu. Oke sama dengan ini. Ini biarpun harga naik ya kan dan profit ya udah. Tetapi masih ada dorongan ini seller itu masih pengen berusaha harga itu Untuk turun. turun. Ini bodinya udah biru kan. Ya. Nah ini disebut dengan pola pembalikan doji, ya kan? Udah lebih beli. Nah, ini kita bisa memanfaatkan momen seperti ini. Ini kan, nah masih belum telat belum, karena ini penurunan di sini. Targetnya di mana ya di area ini tadi nantinya. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan, ya ini adalah areanya untuk koreksinya. Oke.
Kuat nggak nahan keuntungan sampai sini? Terkadang kan nggak kuat. Ya. Betul kan? Pengen untung gede tapi nggak kuat untung juga kan? Nah, areanya di sini. Kebanyakan gua nggak tahan untung daripada nggak tahan rugi, Pak. Itulah kelemahan trader Karena itu aneh. Pengen untung tapi anehnya nggak kuat nahan untung. Itu yang kenapa bag- banyak trader tuh rugi. Karena udah berbalik dari planning, perencanaan yang ada. Trading tujuannya apa untuk untung. Yang jadi masalah kenapa tahan apa itu nggak kuat nahan untung. Harusnya maka kalau kalau bahasa istilah kalau ketika kita sudah menguasai yang namanya konsep tren, kita target itu tidak dibatasi. Yang dibatasi apa? Kerugiannya. Maksudnya gimana Pak Tuh? Gini, kita udah plus, plus nih kan ya. Oke kan ini udah 5 nih, ya, 50 poin ini udah. Ya kan? Oh, 5 poin. Nilainya satu. Ketika kita naik, kan tadi risikonya di bawah sini Pak ya. ya. Naikkan risikonya. Nah, Oh, artinya kan lebih kecil lagi. Nanti ya. misalkan harga naik lagi ke sini, naikkan lagi risikonya. Kita kan mau target ke 50 misalkan. Ketika harga sudah di 38, ya naikkan lagi stop lossnya di sini. Kalaupun nanti harga berbalik, kena stop loss, ini yang Kita disebut masih dengan untung. stop lossnya plus. Ya, Stop loss plus. Atau bahasa istilahnya itu trailing stop. Ya, stop ya. yang berjalan. Nah, Tapi trailing stop ini kalau di MT5 nggak bisa auto ya. iya, sebetulnya nggak bisa kayaknya kalau di Heeh. MT4 bisa kan ya. Ada Nggak tahu saya kalau MT4. ada plus minusnya. Harusnya bisa saya juga belum mau dibuat. Makanya itu terkadang kalau saya lihat ya seperti itu. Artinya kan inilah cara-cara yang harus kita istilahnya kita harus harus betul-betul Pak ya. Oh ya, Pak boleh jelaskan lagi entry yang pas menunggu candle konfirmasi seperti gimana Pak? Oke, buat ini saya dari Lembang. Oh ya dari Lembang Bu Tantika. Oke, nanti kita bisa di lagi. Aduh, maaf nih. Ya kan? Sama yang Ibu Tantika tadi, kapan saatnya entry ya gini, contoh dari awal kita kenanya. Sama, ketika harga naik, kayak ini ada biru nih. Harga belum ini kan Hmm. berarti bodinya sebesar ini. Belum, oh belum ketutup ya kita nggak boleh, harus di bawah ini. Nah itu naik lagi udah melebihi. Ini pas ini, tapi kan kita udah naiknya udah tinggi. Nah ketika ada biru seperti ini ditutup oleh candle merah, inilah posisi untuk kita melakukan transaksi pembelian. Oh. Tapi kalau kita sudah tahu namanya trennya turun, ya kita carilah momen di mana terjadi ketika naik, dia akan turun di mana kenaikan candle ini ditutup oleh turun. Kalau trennya turun, potensi keuntungan jauh lebih besar adalah ketika ada konfirmasi untuk posisi sell-nya. Itu jauh lebih besar nanti dapatnya. Karena namanya koreksi, itu pasti kecil kan gitu. Terbatas. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau saya candlestick bingung Pak. Boleh, ada indikator. Misalkan kita indikator nggak usah yang mumet-mumet, nggak usah yang ini yang sederhana aja. Yang ada di sini misalkan ini, contoh ini. Nah ini ada MACD ya. Ini kita sudah bisa menentukan trennya masih naik, apa trennya masih turun kan. Nah ini, contoh ini. Harga sebenarnya dari sini kita udah turunnya di sini nih. Nah kalau kita perhatikan tadi kan juga sama, hampir sama nih. Jadi sederhana tapi dia punya, ini kita bicara kan, kita lihat candlenya. Sederhananya gini, kalau di atas berarti trennya naik, di bawah trennya turun. Artinya sebenarnya kita sudah tahu bahwa emas ini di time frame M15 trennya adalah turun. Berarti ketika terjadi momen turun, ya kita bisa melakukan transaksi itu untungnya jauh lebih besar. Kapan saatnya masuk? Di sini ada namanya benang yang apa itu namanya? Benang merah itu namanya trigger line lah Sinyal. bahasanya. Oh. Ya kan? Kalau yang biru yang biru ini adalah histogram. Bacanya gimana? Kalau misalkan histogram di atas level 0 ini kan itu ada levelnya ya saya biar ini. Level 0 itu level adalah untuk membatasi, yang membatasi untuk menentukan harga naik ataupun
tren naik atau tren turun. Nah, ini kan udah jelas ya. Jadi lihatnya ini trennya turun. Kenapa? Histogramnya ada di bawah level nol. Oke. Nah, kalau kita untuk transaksi gimana? Transaksinya gampang. Kalau trennya turun berarti carilah momen ketika benang merah ini atau apa trigger line-nya itu histogram menotong trigger line ini. Ini adalah momen sell yang paling bagus, tapi nunggu satu candle, biasanya candle yang ini. Ay balik na rek kumaha si Sanu marek mondok. Hujung at hujung. Nah, ini. Berarti kan yang melewati ini kan. Nah, ini adalah posisi sell yang baik. Nah, targetnya kemana? Ya targetnya ketika ini kan masih turun sebenarnya. Nah, Barang oh. maka Dan di mondok 15 adalah ketika dia naik. Naiknya nanti adalah sebagai koreksi kecuali nanti ini melewati level ini. baik. Bagaimana ayah si Andri, ayah si Amel. Cara darah raik. Si Sanu marek mondok, gak rek mondok. Benar. Ayah Yang hayang ngaji dulu. balik salah balik. Sebentar. Baik, ke pojoknya Ah. ayah si Asma. Ah, jadi pojok-pojok si Asma. Oke. Nah, ini caranya. Nah, makanya ini, wah, ini tapi naik, tapi dorongan seller masih ada loh. Ada. Tapi kan masih ada batas di sini. Ya kan? Makanya kan kita, nah, ini tadi, kalau di indikatornya tadi, apa itu, perpotongannya di sini, maka selnya adalah ini. Biarpun di sini kita bisa tadi. Ya kan? Nah, sekarang sebenarnya belum motong. Tapi kita bisa memanfaatkan di candle ini. Karena masih ada target di support di 4015 ini. Dari mana dasarnya ini? Ya dasarnya dari batas terendah sebelumnya. Ini yaitu di target dari Fibonacci expansionnya. Oke. Nah, oke. Mungkin ada tanya lagi, Pak. Ini. Jadi kita bisa sharing-sharing ini. Jadi narik garis apa ini Pak? Tren. Fibonacci apa tren? Fibonacci tren dulu Pak. Tren dulu, oke. Tren ini dari yang tertinggi Nah, terakhir ini, ya, terus kita cari tertinggi sebelumnya lagi ya. ya betul. Jadi gini, oke. Tren adalah kecenderungan harga yang bergerak dalam satu arah. Tren Ya, itu ada dua, tren up dan tren down, di mana tren itu terdiri dari dua gelombang. Kalau hanya satu gelombang itu belum tren. ya, Maksudnya gimana? Gelombang itu misalkan ini harga tertinggi, ini kenapa Pak Abdul nggak sampai sini? Karena ini kan kecil ya periodenya. Kita menggunakan ya. periode panjang. Nah, ternyata adalah di sini. Nah, ini udah ketemu. Terus kita perhatikan di yang terbawah ini lebih tinggi mana? Jadi untuk melihatnya top atau bottomnya adalah di close price-nya. Ini close price-nya. Kita lihatnya adalah di close price-nya. Ini saya edikan dulu biar lencatnya, lencatnya biar kelihatan warnanya biru aja. Nah, ini. Jadi kita tariknya Oh, bukan di high low-nya, ah, tetapi ah, di ah, ah, ah. close price-nya. Kenapa? High low adalah penawaran yang tidak jadi, tapi kalau high low apa itu artinya close price-nya itu, kalau high low kan enggak, kalau close price adalah harga terakhir, maka kita gunakan untuk volume adalah line chart sebagai nanti istilahnya untuk melihat suatu breakout-nya adalah di support resistnya adalah di line chart-nya, karena line chart adalah menghubungkan titik close price-nya harga penutupannya itu. Ya, ya, Nah, ini kan kok kenapa nggak low-nya kan lebih rendah ini? Ya, iya, kan ini kan close price-nya di sini. Jadi lebih rendah, lebih tinggi kan? iya. Ini lebih rendahnya. Kalau kita lihat di line chart-nya, kelihatan. Nah, ini kan lebih tinggi kan? Maka terendahnya Oh, ini, oke, oke, oke Pak. ya kan? Di land ya, Ya, bagusnya ya. di line chart itu adalah menghubungkan close price-nya. Karena pada prinsipnya namanya dagang, itu kan dilihatnya kan harga terakhirnya, Iya, bukan harga penawarannya. harga penutupannya ya. Iya, lain kan harga penawaran dengan harga penutupan akan beda.
Bisa juga mungkin handphone 1 bulan lagi itu ditawar sampai katakanlah di harganya 5 juta. 3 bulan yang lalu harganya 5 juta, tapi ada yang nawar itu 4 juta. Itu kan ekornya berarti. Iya, iya. Padahal kenyataannya 5 juta. Bisa juga dia nawarkan mau dijual 7 juta tapi nggak laku. Tetap aja 5 juta. Maka sebagai patokannya adalah harga penutupan. Harga dealnya berapa. Ya kan? Iya, iya. Maaf sebentarnya ada. Aduh, aduh, nah, aduh. Masih lagi webinar. Sebentar. Oke, oke. Sebentar Pak ini ya. Iya, Pak. Bentar. Sebentar Pak. Ini mohon maaf nih. Lagi ada yang coba. Jadi nanti bisa Pak Hendra, misalkan ada nomor kontak saya. Iya, iya, Pak. Jadi mau tanya-tanya boleh malam. Oh Pak Abdul ini gimana gitu boleh ya. Jadi kita bukan berarti saya lebih pinter nih Pak Hendra ya, bukan. Tapi sharing-sharing kan gitu. Iya, Pak. Jadi enak kita. Jangan jadi ini kira-kira mau siapa mana Pak Hendra kan gitu lah. Siapa tahu. Nah, kemarin saya dari Jogja juga. Gimana, Pak? Kemarin saya dari Jogja cuma jalan-jalan Oh, iya. ke Mbah Marijan, terus ke sampai tengah, sampai ke selatan. Oh, Ya biasa naik lah. jeep, Pak. Kenapa? Naik jeep ya. Gimana gimana? Naik jeep, mobil jeep. Iya di sana. Cuma kan saya naik pesawat sananya dari sana. Ya, bukan. Kalau di sana kan ke tempat Mbak Marijan mesti sewa jeep. Betul Kalau betul. enggak bawa motor sendiri. Iya sebentar Pak ya. Nah, ya. Nah seperti ini. Nah kita langsung bisa evaluasi, tapi kita pasti dalam pengertian. Oh tadi kan sudah baik, udah plus ya. Oke. Satu. Ini ternyata masih ada dorongan nih. 1, 2, 3 kan ekornya ada di atas nih. Betul. Ya, Ya, berarti artinya kan masih masih ada ada dorongan dorongan ke seller nih. bawah. Ah, Ya. Nah, kenapa tadi kan harus di close-nya di atasnya? Tapi ini ya kan. Nah, artinya dengan posisi seperti ini kita masih punya senjata lagi kan seperti itu. Karena batasnya adalah di tadi supportnya yang nah ini ya, ya kan. Nah, artinya kalau dengan penurunan ini belum ada koreksi, apalagi di udah batas di seperti tadi udah apa itu udah terlewati, maka kita nggak usah takut nggak usah takut ketarik terlalu jauh. Kita udah ada hitung-hitungannya gitu. iya, Nah, kecuali kalau kita dari sini ngebom 7.000 nih pakai satu lot, demam kita. iya, iya. Tapi kalau anu lebih aman, kalau tren turun gini lebih amannya kalau ada posisi sell lagi ya. Ya betul, hanya saja kan penurunannya kan ada target nih. Iya, Ya nggak kan? tahu ini sampai kemana lagi Target turunnya. kan di sini. Yang tadi saya katakan pakai Fibonacci adalah target yang paling ideal. Nah ini taruh paling bawah, ya kan? Ya, Terus ini yang kedua taruh di topnya. paling atas. Heeh. Mau yang tadi yang pertama yang tren pertama tadi ini satu, ya. Ya, Ini yang di bawah. Ntar dulu. Oke, yang kedua ini, ya. ya, Terus titik yang ketiga kita taruh yang di topnya ini. Nah, nih. ya. Nah, kita tinggal ininya lagi. Nah, ini kita pas di 100-nya.
Ya, pasti 100. Ah, jadi kita tutup aja dulu nih biar biar tahunya caranya baca. Nih, kalau oke, bentar. Target untuk extension, ini target untuk extension. Ketika kita sudah taruh nolnya ada di topnya sini, Pak ya. Pak Indra. Ya, Kalau 61,8 ada di atasnya bottom, ada di atasnya titik terendah ini, ya, ya, bukan di bawahnya, ah, maka targetnya adalah di yang 100. oh, Ini untuk expansion ya. Tetapi kalau kita tarik, ternyata 61,8 ada di atasnya bottomnya, ada di bawahnya bottom, maka targetnya adalah di 61,8. Itu. gimana Pak? Kalau seandainya 61,8 di bawah Di bawah bottomnya ini. itu, Mhm. Maka targetnya adalah di 61,8. target hitnya. Iya, target hitnya. Kalau Oh, trennya turun. ya, Kebetulan ini 61,8 ada di atasnya. ya, Namanya tren akan melebihi dari titik terendah, betul nggak? ya, Nah, maka targetnya adalah minimal di 100 ini. Yang oh, di bawahnya, sama kebalikannya dengan kalau yang di atas, kalau trennya naik. Ya kan? Kalau trennya naik, misalkan kan seperti itu. Dan ini pola ini sepertinya kayak, oh iya ya kan seperti itu. ya. Nah, sama seperti ini kan ada yang kecil nih contoh. Berapa yang tadi? Ini kita ngelihatnya di situ. Jadi nanti sama. Nah, ini kan naik kan? Ya, Oke, nanti apakah kita 61? Kalau naik sebaliknya. Kalau ya, misalkan ini apa itu kenaikannya ternyata ada di apa itu di titik ada di bawah sini ini 61 maka di 100-nya. Contoh ini. Oke, kita coba cek. Nah, ini. Oke. itu di bawah, ya, Nah, ini di yang atas. itu, Nah, ini di bawah. yang itu, Nah, oh, ternyata ini 61 ada di bawahnya, betul? ya, Oke. 100 ada di bawahnya di atasnya. di bawahnya masih. Iya, berarti targetnya harus yang nyari yang di atasnya ini. Berapa targetnya? Berarti yang di atas 100, 100, satu satu koma koma berapa tuh? delapan 238 ya? 161,8. 618 ya? Iya, Ya, Vibo 618. Nah, iya, itu caranya. Ini kan 100-nya ada di bawah nih. ya, Targetnya harus di atasnya top. Sama yang terakhir sini tadi, targetnya harus di bawah bottom. Titik kalau terendah. kebaliknya ya, Iya, kalau terus sama. Kebetulan 100-nya ada di atas. Kalau 100-nya ada di dalamnya, di atasnya bottom, ya targetnya di 1,6, iya, 0,6, 161,8. 16, ya, 1,618. Nah, Jadi kan kalau kalau Fibonacci kan penjumlahan dari angka sebelum 61,8 tambah 100 kan gitu aja kan. ya, Ya, maka ada di 61,8. Kebetulan ini yang di bawahnya titik terendahnya adalah di 100, maka targetnya adalah di 100. Kenapa di angka 100 itu diem aja kan gitu. ya, Jadi Fibonacci itu sebenarnya adalah penemu sendiri mengatakan bahwa ini adalah angka Tuhan. Karena ya, semua manusia diciptakan berdasarkan Fibonacci kan gitu. Jari kita juga sama ini Fibonacci nih. Jarak panjangnya tulang ini sama dengan jumlah tulang yang satu tambah tulang yang kedua. Coba ini. Nah, panjangnya tulang ini adalah jumlah yang kedua tambahkan ketiga ini. Sama persis kok. ya, Nah, itulah manusia juga. Makanya ini saya sebarkan uh, Fibonacci itu adalah magic istilahnya. Nama magic number kan. Nomor ajaib. Yang seperti itu. ya, Karena semua diciptakan di dunia ini berdasarkan
sangat transisi, orang itu pendek, orang itu tinggi, semuanya sama perbandingannya. Makanya indikator yang saya suka ya banyak ini kebetulan kenapa kok ini kok hampir mendekati terus karena rata-rata seluruh dunia fokusnya ke ini. Vibo. Iya, sebenarnya itu. Maka ada orang Malaysia juga, seorang trainer juga, dia pakai Vibo untuk jualannya, yaitu Vibo Musang. Ya, ya, pernah saya dengar. Pernah dengar Vibo Musang? Ya, pernah. Yang diantem adalah Vivo Golden Ratio-nya. Sebenarnya itu adalah Vivo Musang itu adalah Golden Ratio di 50 itu. Karena dia Hmm, lebih ke presisinya ke 50 dari ke 38, ini sama dengan di apa tuh 61,8-nya kan gitu. ah, ah. Nah, maka disebut golden ratio adalah Vibo 50. Nah, kalau kita bisa menyadari semua, memahami itu, ya sebenarnya enak. Jadi dia mau harga mau turun, kita ada alasan. Loh, ini satu ruangan ini ada yang buy, ada yang sell. Itu nggak salah. Semuanya benar. Tapi harus tahu alasannya. Loh, ini kan trennya naik, tapi ngambil sell kenapa? Karena dia ngambil koreksinya. Loh, kenapa ngambil buy-nya? Karena ngambil trennya. Kan seperti itu. Ya, Nah, makanya ketika ini, loh, di 6 sini, apalagi dipadukan dengan candlestick, ya kita bisa. Ya kan? Oke. nah kan kasus kayak seperti ini, Pak. Hmm. Ini kan masih main-main dia di atas 100, di bawah 100 candlenya kan. Hmm, 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 hmm. Saya biasanya udah takut begitu dia turun itu saya, Tapi kalau udah tahu arahnya kita nggak perlu takut lagi kan gitu loh. ya Kita makanya risikonya udah tahu, targetnya udah tahu. Tapi harus disiplin ketika kita pakai seperti ini terus, ya pakai ini. Jangan sampai nanti berubah. ah, Jadi perpanjang, stop lossnya ini. Nah itu repot. Waduh, ini mau stop loss, tak geser lagi ya, tak geser lagi. Itu penyakit. iya. Yang susah kan sebenarnya bukan tekniknya, tapi yang susah adalah ya diri kita sendiri. Kalau bahasanya ojo gatel lah, kan gitu lah ya nggak? Iya, iya, Pak. Tangannya ini loh, makanya trading yang bagus ini cari karet yang banyak, tangannya diikat sama karet biar nggak gatel kalau udah transaksi kan gitu. Itu canda itu, Iya, Pak. kan gitu. Oke Pak Endra ya kebetulan ini ada batasan waktu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi nanti kalau ada apa-apa, ini Pak Abdul ini nih boleh ya. Ya, Kita oke, Pak. sharing-sharing, bukan berarti saya lebih pintar nggak, tetapi intinya kita yuk belajar bareng biar sama-sama seperti itu. Baik, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Indro atasnya Ya, mudah-mudahan sama-sama. ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Kalau mau transaksi ini bisa ada momen tadi saya katakan ada momen ya pun tapi Iya, Pak. tetap tapi apa yang tadi sampaikan Pak Indro juga saya pakai 0,1 justru itu yang bagus kan Iya, Pak. 3% aja dari margin. Apa? 3% maksudnya gimana? Ya kalau 70 30%-nya 3%-nya berapa ya 0,1 kan gitu loh. Kalau Iya, 100 ya Pak. 0,3 kan gitu aja. Iya, Pak. Karena mata uang dengan logam mulia gold itu ring-nya itu 3 kali lipat Iya, gold itu. Pak. Artinya kalau 100 juta satu lot masih aman, tapi kalau emas nggak aman. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Indra ya atas ininya. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan sedikit Makasih. banyak dapat Sore. bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten Pak Indra. Ya, Sugeng Sonten, Pak. Sama-sama ininya.